Hai guys official, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat UAS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini bahagia sekali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa di sebuah tempat yang istimewa, Ustaz. Iya, Sebuah tempat yang sangat indah, namanya Teras Bude. Teras Budi. Jalan Panglima Polim. 5 nomor 15. Nomor 5, Panglima Polim 5 nomor 15 Jakarta. Sudah bersama kami guru kita semua, Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LC DESA. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Dan bersama Ustadz Somad di sebelah kiri Ustadz ada owner dari Teras Bude yang namanya Pak Nur Budi Haji. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sehat Pak Budi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa. Alhamdulillah. Pak Budi gimana? Pagi ini, siang ini kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa. Silakan Pak Budi. Alhamdulillah, serasa mimpi. Masya Allah. Kita berharap waktu mau grand opening ingin mendatangkan beliau, tapi pandemi akhirnya nggak jadi grand opening. Iya, Oke, betul. tapi alhamdulillah hari ini ucuk-ucuk bahasanya. Iya. Beliau silaturahim ke sini. Masya Bukan Allah. mengundang, tapi beliau justru yang datang ke sini. Luar biasa. Masya Allah yang Allah. menggerakkan beliau untuk ke Betul. sini. Dan Iya. itulah rencana Allah pasti lebih Iya. indah ya Pak Budi ya, Mudah-mudahan daripada berkah. Amin ya Allah ya Dan Rabbal Allah Alamin. ridhoi silaturahim ini. Dan kalau bukan kalau info yang masuk kepada kami, ini juga baru buka ya Pak Budi ya? Nggih, baru 8 Berapa bulan Pak Budi? 8 bulan. 8 bulan. Dan Ustaz Somad hadir bukan di grand opening dan sudah beroperasi, sudah berjalan 8 bulan dan mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Insya Allah. Amin. Ustaz Somad, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Bagaimana kesan Ustaz bisa sampai di tempat ini? Masya Allah, kesan pertama kita melihat itu kan hati kita adem. Adem. Ya, saya melihat kombinasi antara tradisional dengan modern. Luar biasa. Satu sisi kita melihat seolah-olah kita kembali ke masa lalu, kira-kira abad keberapa gitu. Tapi di sisi lain juga ada ketenangan. Masya Allah. Ada di tengah kemodernan, ada tradisional, lampu-lampu yang indah, kemudian bunga-bunga hijau, dan yang paling buatnya ukiran-ukiran yang buat nyaman itu bersih. Allah. Bersih. Kenapa nilai bersih itu yang Ustadz garis bawahi? Oh, kita dalam Islam at-tuhuru satrul iman. Suci itu Bagian setengah dari- daripada iman. Jadi orang sholat dari mulai airnya suci, pakaiannya suci. Jadi makan juga kita disuruh kulu makanlah min thayyibah, yang baik-baik, yang suci-suci. Yang bersih. Suci secara zahir fisiknya, suci secara batin materinya. Dan di sini kita menemukan itu. Jadi ketika makan itu mata kita enak, hati kita nyaman. Jadi makannya tenang. Jadi lahir batin yang tampak dari yang dihidangkan maupun tempatnya juga sangat menggembirakan. Masya Allah. Masya Allah. Dan Ustaz Somad di sini tentu tidak sendirian, bawa juga tim dan rekan-rekan. Ya. Dan tadi juga sudah menikmati banyak hidangan dari Pak Budi dan keluarga besar Teras Bude. Bagaimana Ustaz rasanya? Saya suka ikan bakar. Suka ikan bakar? Bakar ada, kemudian ada. Saya dari kecil kalau makan ayam, dulu orang tua memang di suwir. Di sini tidak perlu suwir, sudah suwir sendiri. Ayam suwir dari Bali. Allah. Nah, kemudian dulu kecil selalu tidur kalau libur sekolah pulang ke kampung almarhumah emak, tidur di pondok durian. Di Masya sini Allah. duriannya datang. Durian ada. Jadi nggak perlu nyari ya Ustaz ya? Luar Malah biasa. terhidang di depan. Semua. Berkah. Dan rasanya Rasa ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena subhanallah. ketika kita mencoba untuk merangkai kata untuk menceritakan rasa,
kata selalu berdusta. Allah. Oleh sebab itu datang aja langsung. Wah, datang di Teras Bude ya. Datang di Teras Oh. Bude, Panglima Polem nomor 5 Nomor 15 Jakarta. Masya Setelah itu cerita. Allah Akbar. Like and share berarti Ustaz ya. Like and share. Subhanallah. Dan di sini Pak Budi, kalau kita boleh berbagi informasi ke Ustaz Somad, berapa karyawan Pak Budi di tempat ini? Alhamdulillah untuk di sini 42. 42, subhanallah. Dan apa yang menjadi titik tolak Pak Budi untuk menerima mereka, untuk meng-hire mereka bergabung menjadi bagian dari Teras Bude ini? Apa sih persyaratannya? Ini kan tempatnya besar, mewah. Jangan-jangan persyaratannya susah ya Ustaz Somad ya, harus ada CV dan sebagainya. Apa Pak Budi kira-kira persyaratannya yang Pak Budi terapkan di awal? Alhamdulillah saya tidak dibuka lowongan minimal di 3, S1 tidak. Pengalaman kerja? Pengalaman kerja tidak. Saya cuma satu, ya kan. Interview pertama masuk ke kantor saya tanya, hari ini sholat subuh jam berapa? Subhanallah. Ya. Itu semua karyawan yang tanya Ustaz? Iya. Pertama masuk harus ditanya itu. Kemudian kalau bisa jawab berarti dia benar sholat subuh. Ya, jadi saya pikir kenapa kalau sholat subuh dengan Tuhannya dia taat, berarti sama kita nggak usah pakai aturan banyak-banyak, pasti taat. Loyalitasnya udah dipastikan. Saya ya? pikir ayah saya pernah berpesan, barometer seorang muslim itu bukan sholat zuhur, sholat jumat, dan sholat idul fitri, bukan. Allah. Barometer seorang muslim adalah sholat subuhnya itu. Masya Allah. Dia tidak ada melihat siapa-siapa, dia jalan ke masjid, Gelap-gelap, pagi-pagi, gelap-gelap, dingin-dingin. Iya, itulah tanda orang bertakwa. Salah satu subhanallah. Disitulah kami sebagai barometer untuk terima karyawan sholat subuh. Tanggapan Ustaz Somad gimana? Perusahaan terima karyawan, nggak nanya rekam jejak kerja, pendidikan, tapi malah sholat subuh berjamaah. Kebalikan dari ungkapan Pak Budi. Gimana tuh? Kalau Allah saja dia khianati, apalagi majikannya. Allah. Jadi kalau ada orang nggak sholat subuh, Allah aja dia khianati. Dia makan rezeki dari Allah, jantungnya berdetak karena Allah, nafasnya berhembus karena Allah, tanah yang dia injak punya Allah, udara yang dia hirup titipan Allah. Dia khianati Allah. Apalagi majikannya yang cuma bayar gaji dia bulanan. Jadi sholat subuh standar utama. Sepenting apakah Ustaz posisi sholat subuh dibanding 4 sholat wajib yang lain? Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, andai mereka tahu pahala sholat subuh yang sudah dijanjikan Allah, la tauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Allah tidak kasih tahu karena Allah ingin kasih surprise, kejutan nanti. Mala ayunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Subhanallah. Jadi memang indikator kualitas seorang mukmin terlihat bagaimana subuhnya. Sholat subuh. Dan ini bagaimana hubungan dia kepada Allah pasti akan berdampak kepada manusia. Jelas. Apakah ada kaitannya Ustaz dengan ada sebuah hadis yang selalu disampaikan oleh guru kita almarhum Ustaz Arifin Ilham? Rasulullah selalu mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di setiap pagi harinya. Apakah ada kaitannya hadis itu dengan subuh berjamaah, dengan Teras Bude dan kegiatan kita ke depan sebagai Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau sudah kita buat gula, semut-semut akan berdatang. Di mana ada ranting yang berbunga, ranting yang berputih berbuah, di situ burung-burung akan datang, kumbang-kumbang akan datang. secara otomatis? Otomatis. Jadi siapa yang paling awal bangunnya, siapa yang paling banyak munajatnya, paling banyak zikirnya, maka disitulah turun keberkahan-keberkahan. Allah. Jadi ketika karyawan tidak sholat subuh, laknat yang datang. Jadi kalau mau kasihan dengan orang yang sudah buat baik kepada kita, yang sudah memberikan pekerjaan, sebenarnya saling berbagi, maka kita bantu. Makanya suatu ketika Nabi SAW mengatakan, kelihatannya rahmat tidak turun, kata Nabi, karena ada di antara kalian yang memutuskan tali silaturahmi. Rahmat tidak turun karena ada satu yang buat dosa dan maksiat. Satu orang aja Ustaz. Silaturahim dengan manusia. Bagaimana hubungan dengan Allah? Salatnya putus, tidak turun keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada waktu bukur, pada waktu yang paling awal. Paling awal bangun, paling awal berzikir, paling awal bermunajat, paling awal berdoa. Maka
fit and proper test sholat subuh ini kalau didengarlah oleh tim proper test organisasi sosial kemasyarakatan, Banyak yang nggak lulus. Berat. satu sisi menjadi motivasi, Iya, tapi betul. satu sisi mudah-mudahan ini menjadi Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya keberkahan itu ziyadatul khair Ustaz ya. Ya. Banyak kebaikan yang semakin bertambah. ada rumah menurut arsitek bertahan 100 tahun. Nah. Kalau 100 tahun roboh. Ya. Tapi rumah ini bisa bertahan 120 tahun. Yang 20 itulah berkah. Tambahan. Ada uang, menurut perhitungan 1 bulan anak ini untuk biaya dia di luar kota, kuliah, kos, makan, kendaraan 2 juta misal. Ya. Tapi ketika kemudian diberikan 2 juta, malah itulah berkah. Berkah artinya lebih daripada semestinya. Jadi ada orang yang sama-sama usia 40 tahun, tapi 40 ini usianya tapi isinya lebih. Karena diisi dengan silaturahmi, diisi buat baik. Sama-sama botol 600 ml. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Tapi yang satu isinya air putih, yang satu isinya madu. Beda harga. Beda. Nampaknya sama 600 ml. Tapi di situ ada berkah. Yang mana berkah? Yang madu. Allah. Ada barokah. Allah. Dan juga tadi Pak Budi sampaikan Ustaz, ada 40 karyawan ya Pak Budi ya. Dalam pandangan Ustaz, dalam pandangan Islam. Ini kan dagang ya Ustaz. Ya. Karyawan ada 40. Bagaimana posisi seorang muslim yang Allah titipkan harta, Allah titipkan karyawan, Allah titipkan kekayaan dengan berangkat dari teladan Rasulullah SAW yang juga beliau seorang pedagang, beliau seorang pengusaha, beliau seorang teladan dalam bisnis. Bagaimana itu? Ayul a'mal khairun. Ayul kasbi khairun. Pekerjaan apa yang paling baik? Kata Nabi, yang paling baik adalah orang yang berusaha dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Semua transaksi jual beli baik selama dia jauh dari riba. Tapi rumah makan itu baiknya luar biasa. Ada lebih, Iya, lebih. Kalau sekedar barang selesai, tapi makan perut orang kenyang. Dia bisa beribadah, dia bisa beramal jariah, minum lewat dahaga di tenggorokannya. Jadi bisnis rumah makan ini dunia dapat akhirat dapat. Apakah bisa menjadi amal jariah Ustaz ketika yang disuguhkannya Ustaz Somad, para customer yang soleh, kemudian mereka dengan makan minum yang tadi disampaikan, mereka jadi taat, jadi ibadah, jadi beramal soleh. Apakah jadi jariah? Orang makan itu kan dalam Islam tujuannya liyuqimas sulbah, untuk menegakkan tulang belakangnya beramal soleh. Jadi ketika dia makan, walaupun dia bayar, maka sesungguhnya di balik itu ada perbuatan baik, al khair, al barakah. Tapi nanti kalau yang makannya maling Pak Ustadz, terus dia nyuri, masa dosanya ngalir juga? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain, dosa masing-masing. Tapi kebaikan maka saling berbagi. Dan 40 karyawan yang menjadi keluarga besar Teras Budi ini juga menjadi jihad biasanya. Hari sulit, ekonomi payah, dengan pukulan ekonomi, pantai, pandemi angin, pandemi luar biasa, bisa mengayomi 40 keluarga, mengisi kebutuhan. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yawmal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Banyak orang menolong hanya ngasih ikan. Begitu dikasih ikan, ikannya habis, dia minta lagi. Tapi Teras Budi tidak kasih ikan, dia kasih pancing. Dia bekerja, sambil bekerja ini mungkin dia bisa belajar bagaimana entrepreneur, bagaimana dididik. Maka ini ke depan luar biasa. Setiap mukmin mesti berpikir bagaimana dia mengoptimalkan segala potensi diri yang ada pada diri dia. Dia tidak berpikir hanya untuk dirinya, tapi bisa mengayomi orang lain. 40 orang bisa terayomi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang paling baik, paling bermanfaat buat orang. Pak Budi mengutip perkataan guru kita, kan pandemi ini, hantaman pandemi, banyak yang resign, banyak yang maaf ya Ustaz, kehilangan pekerjaan. Apakah di Teras Budi ada yang maaf karyawan yang dirumahkan, dipulangkan, atau tetap seperti itu bagaimana Pak Budi? 8 bulan kan berarti kan bagi panggebluk kemarin, bagi berasnya gimana Pak Budi? Giat-giatnya, alhamdulillah kami tetap tidak ada pengurangan. Semua Malah
malah nambah. Allah. Berarti ini kan modalnya besar, tenaganya besar, pikiran besar. Orang pada tutup, Pak Budi malah buka. Apa rahasianya Pak Budi? Allah Maha mencukupi. Oh. Jangan ada ragu sama Allah. Jangan ada ragu Sama Allah. Jadi kalau kita aja udah ragu, bagaimana Allah mau kita ya ragu juga kan gitu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita prasangkakan ke Allah, ya itulah yang terjadi dalam diri kita. Nah, itu kita tidak akan ragu karena Allah Maha segala-galanya. Setiap hari kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat. itu untuk menghilangkan keraguan Iya, itu. keraguan. Kalau masalah rugi dan untung itu bukan masalah kita. Itu adalah wilayahnya Allah. Jadi kita usaha aja. Jadi urusan rugi atau untung itu wilayahnya Allah. Jadi kita tidak ada target. Target itu kalau manusia ada target, umur sekian mau nikah, kita harus untung tahun ketiga. Siapa yang membawa? Itu kita tugas kita hanya ikhtiar semaksimal mungkin, ibadah seluruh mungkin. Oh. Itu saja. Hasil akhir Kembalikan ke Allah lagi. ada kata terakhir, la haula Wala quwwata illa itu yang menjadikan motivasi. Betul Ustaz. Gimana Ustaz? Selalu kita minta anak, Rabbi habli minas sholihin. Selesai wudu kita katakan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kenapa kita minta jadi orang soleh? Karena dalam Quran dijamin Allah yatawallas sholihin. Allah yang menjamin menanggung orang soleh. Jadi Pak Budi merasa dirinya cukup mensolehkan diri menurut pandangan Allah. Setelah itu kalau sudah cukup syarat, Allah akan menanggung dia. Allah yang memperbaiki. Allah yang memperbaiki rezeki, memperbaiki usia. Yang penting soleh menurut Allah, jangan solehnya menurut streaming. Allah Alhamdulillah. Jadi ini bisa dikatakan aplikasi dari keimanan, aplikasi dari keyakinan kepada Allah. Sekarang orang sudah lelah mendengar ceramah. Nah, Kita mesti menjadi soleh, kita mesti berbagi, menciptakan lapangan pekerjaan. Hari ini kita tidak cerita, tapi bukti nyata. Nampak. Jadi orang sekarang ingin mana buktinya, mana. Orang melihat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini lebih besar daripada tabligh akbar. dakwah Karena ada realnya. dakwah bil hal ini Ada berarti. contoh. Satu hal Ustaz Adi, Iya. sebelum ayah saya tidak ada, beliau hanya berpesan, ya kan, jangan sekali-kali kamu terlambat sholat ke masjid. Jangan sekali-kali Kamu terlambat sholat di masjid. Kalau hal itu Anda bisa lakukan, Allah akan urus kehidupan kamu. Itu pesan mendiang ayah. Kenapa? You sekolah tinggi-tinggi, Allah tidak menjamin kejayaan. You kerja 24 jam, Allah juga nggak jamin kejayaan. Tapi kalau Anda, ya kan tundukkan setiap dipanggil hayalan sholat, tundukkan ke masjid. Di saf yang pertama, Allah akan urus kehidupan. Itu pesan ayah saya. Jadi kalau seluruh karyawan kalau saya briefing, udah sholat. Berarti ketika azan berkumandang, kegiatan stop. Iya. Mau ada tamu, mau nggak ada tamu? Ya, kalau laki-laki harus. Jadi seperti saya katakan kemarin kan, Iya. yang waktu ini kemarin, Iya, ya kan, subhanallah digantungkan, karena nanti bertanggung jawaban. You buat memperkerjakan orang dengan takut dengan kamu, dia makan kerja, hanya takut dengan kamu. Saya Sama Allahnya lupa. Sama Allah lupa. Maka saya menduakan Allah maha pencemburu. Al-Ghayyur. Ya, Al-Ghayyur. Ya kan jadi mereka itu saya harus tinggalkan. Dan kita bertanggung jawab ya Ustaz ya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, kamu bertanggung jawab an ra'iyatik. Jadi kita tidak hanya bertanggung jawab tentang gajinya, bagaimana sholat karyawan kita, bagaimana sesuai dengan kemampuan kita. Lebih daripada itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ada ikhtiar juga bagi Yang mesti ada owner usaha. sebagai pimpinan. Kita tidak bisa katakan itu bukan tanggung jawab saya. Masalah hubungan kamu dengan Allah itu adalah Urusan privasi pribadi. kamu. Berarti kamu bukan muslim. Mana amar ma'ruf nahi munkar? Begitu juga dengan para pekerjanya, kalau dia katakan, Bapak jangan urus sholat saya adalah urusan privasi saya dengan Tuhan. Berarti kamu sekuler. Makanya antara majikan dengan karyawan, bos dengan pekerja harus bersinergi dalam kajian, ngaji. Kalau ngajinya sama, maka mereka tidak merasa diintervensi. Mereka berarti terima kasih, saya sudah diingatkan. Karena mencari tempat makan, kerja, cari makan banyak, tapi yang bisa ngurus ibadah kita tidak banyak. Maka bersyukur sekali dia
dunianya dapat, akhiratnya dapat, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Allah. Dan seperti kita berpakaian, ada atasan, ada bawahan. Ya. Kalau pakai atasan aja kan repot, gak ada bawahan. Demikian pula sebaliknya. Jadi harus ada sinergi Pak Budi ya. Subhanallah. Terus Ustaz, bagaimana agar menjaga keberkahan itu Ustaz? Apakah kita hanya menggaji karyawan saja? Apakah hanya sesuatu? Atau ada yang lain, misalkan sedekah, zakat? Supaya keberkahan Walau itu. anna ahlal qura aman, kalau penduduk negeri itu pertama beriman, wattaqau, takut kepada Allah, maka dijanjikan Allah dua, la fatahna alaihim barakatin, aku akan turunkan barokah minas sama, dari langit, wal ard. Dua kau jaga, ku beri dua. Kau jaga iman, kau jaga takwa, ku beri kau berkah dari langit, ku beri kau berkah dari bumi. Kita bahas dua-dua ini di awal tahun 2022. Wah. Apakah di situ ada juga misalkan kalau tadi kan mengundang keberkahan, apakah di situ ada instrumennya Ustaz? Misalkan kayak zakat atau sedekah atau Tentu yang paling tinggi sekali zakat. Di bawah zakat adalah infak bentuknya materi. Di bawah infak adalah sedekah non materi, menyenangkan hati orang, tersenyum, ramah, berlebih untuk investasi akhir zaman. Sampai akhirat, sampai mati, sampai dunia hancur adalah wakaf. Puncaknya itu. Wakaf, dan kita tahu Pak Budi sudah lakukan semua itu. Berapa santri tahfiz Quran saya melihat sendiri, ditanggung makan mereka. Saya yakin berkah itu Tidak semata-mata usahanya, tapi ada doa-doa orang yang soleh di sekitar. Berapa doa para penghafal Quran itu pagi petang siang malam mendoakan dari lisan mereka menembus pintu-pintu langit. Kemudian yang berikutnya Ustaz, bagaimana kiat agar semua terjaga? Pak Budi dengan teras budenya, dengan para karyawannya, dengan mungkin di luar juga ada para pengusaha, ada kaum muslimin yang juga memiliki keinginan seperti Pak Budi untuk bisa bermanfaat sebesar-besarnya. Pertama mesti ngaji. Mesti ngaji. Kalau tidak ngaji, setelah ngaji hijrah. Atau setelah hijrah ngaji, terserah. Ada orang yang dengar ngaji nggak sengaja lalu hijrah. Ada setelah hijrah lalu ngaji. Terserah. Sakit, sebulan nggak bisa kentut, mohon maaf, lalu hijrah. Ngaji saja prosesnya. Setelah itu dia mesti berjamaah, nggak bisa sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri setannya kencang. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah, husnul khatimah. Amin. Paket itu semua. Kenapa tidak istiqomah? Tidak berjamaah. Jadi Sulit. berjamaah sangat menentukan kualitas istiqomah. Ya. Dan istiqomah sudah dapatkan dari berjamaah. Berjamaah. Insya Allah Allah berikan husnul khatimah. Amin. Puncak daripada kehidupan adalah ketika bisa husnul khatimah. Allah. Dan terakhir Ustaz Somad, Ya. Pak Budi, mungkin ke Pak Budi dulu ya. Pesan-pesan buat sahabat UAS di luar, kaum muslimin, jamaah sekalian, bagaimana menghadapi pandemi ini yang mudah-mudahan segera membaik ya Ustaz ya. Amin. Segera diangkat oleh Allah. Dengan keinginan mereka mungkin ada yang mau berwirausaha, mungkin juga di antara mereka ada yang sedang berwirausaha, punya karyawan. Dengan nilai-nilai robbani yang tadi disampaikan oleh UAS, tidak sekedar bisnis oriented, tapi juga membangun ruhiyahnya, sehingga kedua itu kalau dikolaborasikan mendatangkan keberkahan yang melimpah untuk usaha. Monggo Pak Budi, silakan. Ada pesan buat jamaah? Alhamdulillah, kiat kita hanya dua, satu, ibadahlah yang serius kepada Allah, bekerjalah yang lurus, Allah akan lurus, karena Allah maha segala-galanya. Jangan ragukan Allah, keimanan kita selalu harus ada Allah, di situ aja. Jadi Allah tempat bergantung. Ibadah yang lurus, Ibadah yang lurus, Ibadah yang Ibadah serius, bekerja yang lurus, harus tahu Allah halal yang lurus. haram. Ya, lurus tuh harus tahu halal haram, Ya. nggak boleh ini, nggak boleh. Nanti Allah yang urus. Ya, nanti Allah yang urus kehidupan kamu. Pasrahkan. Sekarang banyak doanya serius. Kalau lagi butuh, Lagi butuh. ya kan doanya seru. Amin, 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 amin. Setelah dikabulkan, udah tidak mau berdoa lagi. Allah. Bisa di pojokan, gitu kan? Itu akalnya bulus. Namanya akal bulus itu, bukan ibadah yang gitu saja. Masya Allah, jazakallah. Makasih Pak Budi. Ustaz Somad, terakhir pesan untuk mungkin dua ya Ustaz.
Tadi Ustadz singgung pertama. Oh iya, sebelum itu ini di depan ada hidangan Ustadz. Ya. Pak Budi ini apa Pak Budi? Mungkin bisa dijelaskan. Ini minuman sehat, madu, teh serai madu. Teh serai madu. Ya, dengan komposisinya madu dari mana? Serai madunya kita dari Azikro. Madu Azikro. Ya, Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham. Subhanallah. Ya kan, karena itu ada zikirnya, insya Allah madu itu kan syifa. Obat. Malah ditambahin lagi untuk zikirnya. Mudah-mudahan ini ya kan Tambah jadi kuat tambah lagi. kuat lagi. Masya Allah. Sama teh kita datangkan dari Jawa, kemudian serai sama lemon. Jadi ini asli anak bangsa. Asli anak bangsa. Kemudian satu hal lagi, saya suruh anak-anak kalau ngadu itu bilang libatkan Allah, karena di sini mana yang tidak ciptaan Allah, airnya punya Allah, semua punya. Subhanallah, alhamdulillah. Hilangkan ke tamu, mudah-mudahan kamu tuh. Alhamdulillah ini launching bulan Desember. Launching bulan Desember. Subhanallah. Penjualan. Ustaz, boleh dicoba dan bisa kasih testimoni kepada jemaah. Oke. Bismillah. Bismillah. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ramai rasanya. Luar biasa. Ada madunya, ada tehnya, ada serainya, ada lemonnya, dan mengaduknya juga khas Pakai batang serai ya. atas nama Allah. Maka Allah menurunkan keberkahan. Amin. Alaikum bisyifa ini. Hendaklah kamu gunakan dua penyembuh al-asal wal Quran. Quran dibacakan oleh para anak-anak tahfiz Quran. Lalu kemudian madunya dipakai, maka bertemu dua kesembuhan. Al-Quran dengan madu diminum oleh orang beriman, sehat badannya, Sehat bismillah. cerdas pikirannya, tenang hatinya, berpikir masa depan, Islam Pak. Allah Akbar. Allah. Masya Allah. Nah, ini yang Ini ada Pak Budi? dessert. Ini bisa dessert, bisa appetizer, tapi kebanyakan dessert. Mohon dicoba. Ini ada satu baby kolang kaling. Baby. Iya, baby kolang kaling. Oh, berarti bayi kolang kaling. Iya, bayi kolang. Untuk lutut, Tat. Oh, untuk Iya, ini fungsi untuk lutut. Ini baby kolang kaling. Masya Allah. Ini namanya kopior dengan baby kolang kaling. Kopior baby kolang kaling. Iya, es kelapa kopior dengan baby kolang. Ini bestseller Pak Budi? Iya, ini bestseller. So, Ya, bestseller. Kopiornya kita datangkan dari Jepara. Ini. dari Jepara. Iya, dari Jepara. Bismillah. Bismillah. Nah, tadi serai madu jahe. Ini kopior. Gimana Ustaz rasanya? Rasa baby. Kolang kaling yang biasa itu agak keras. Keras. Ini Lembut. Allah. Tapi sekali lagi, Ya. memang jamaah mesti datang mencoba langsung. Jadi kalau Nanti kalau penasaran, kita ngomong terlalu kan, banyak. bahasa ini kadang nanti jamaah datang sini pas dia cicipi, Ustadz bohong, ternyata lebih enak daripada itu. Masya Allah. Jadi kita hanya menjual yang berkualitas. Merah putih berkualitas. Berkualitas. Dan sepenting apakah itu Ustaz? Menjaga kualitas dalam kehidupan seorang muslim. Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila syai'an ayyutqina. Allah suka kalau seorang hamba melakukan sesuatu profesional. All The best. out. The best. Membuat yang terbaik. Kalau totalitas, kalau dia beribadah yang terbaik. Kalau dia buat sesuatu yang terbaik. Tidak ada yang main-main. Tidak Termasuk ada yang minuman ecek-ecek. ini Ustaz ya? Masuk buat minuman serius, buat kuliner serius, Ibadah. buat tempat ibadah juga semuanya serius. Allah mencintai. Allah suka. Kalau Allah sudah cinta, innallaha ahabba. Kalau Allah sudah cinta, kalau orang sudah cinta, maka semua akan dia berikan. Apalagi Allah SWT, dia berikan. Pentingnya kita menjaga kualitas. Terakhir Ustaz, sebagai penutup pesan buat jamaah sekalian, mungkin ada yang pengusaha, ada Ya. kaum muslimin dan anak-anak muda Ya. yang tadi akan hijrah yang lebih baik. Monggo Ustaz. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kurang. Oh kurang ini. Setelah dia bisikkan kekurangan, wa ya'murukum bil fahsya. Lalu dia suruh kamu buat dosa. Kamu kurang harta, kamu mesti nipu. Kamu kurang ini, kamu mesti ini. Kamu kurang ini. Maka hanya bisa dilawan dengan berteman dengan orang-orang baik, mendekati para ulama, kiai, para habaib, istiqomah berbuat baik. Maka insya Allah menang kita melawan bisikan setan, menang melawan hawa nafsu. Maka ketika kita menang, disitulah semua musuh-musuh Allah akan berduka melihat keberhasilan umat. Hari ini kita melihat bukti nyata. Mari kita support, mari kita pelajari, mari kita share dan berbagi. Amin. Alhamdulillah,
tidak terasa waktu juga yang memisahkan Ustaz. Dan mudah-mudahan pertemuan ini Pak Budi menjadi keberkahan Amin. untuk keluarga besar Teras Budi, Batik Budi, dan keberkahan buat Tuas dan seluruh tim yang hadir untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan pada akhirnya husnul khatimah. Amin ya Allah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Pak Budi, terima kasih banyak atas jamuannya. Para jamaah supaya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, official.